Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kelompok 4, yaitu tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Materi Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi, yaitu 6 Agustus 610 Masehi, sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nah, itu terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat. Nah, kriteria tersebut antara lain, yang pertama berdasarkan tempat turunnya, yang kedua berdasarkan waktu turunnya, yang ketiga berdasarkan objek atau sasarannya, yang keempat berdasarkan bahan pembicaraannya. Selanjutnya, tanda-tanda surat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek. Dalam surat Makkiyah terdapat perkataan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ayat-ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan akidah atau keimanan, mengesahkan Allah, mengajak ke Islam, tentang hari kiamat, serta memuat kisah-kisah tentang para nabi terdahulu. Dan juga surat-surat Makkiyah mencapai 2-3 satu mushaf Al-Quran. Sedangkan ciri-ciri surat Madaniyah ada 7. Yang pertama, pada umumnya ayat-ayatnya panjang. 2. Menjelaskan hukum-hukum waris. 3. Pembatasan atau peraturan pada agama. Keempat, hak-hak yang diperoleh kaum muslim. 5. Menjelaskan tentang jihad fi sabilillah. 6. Dalam surat Madaniyah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan yang nomor 7, umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Kiai Haji Hurais Shihab juga mencirikan secara detail tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri khusus Makkiyah. Mengandung ayat sajadah, terdapat lafaz kalla, terdapat seruan ayyuhannas dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu, terkecuali dalam surat Al-Hajj yang diakhiri terdapat ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Ayat 77 surat 22. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa surat itu Makkiyah. Surat-surat yang dikecualikan ialah surat Al-Baqarah ayat 21 diawali dengan ya ayyuhannas dan ayat 168. Mengandung kisah nabi-nabi dan umat yang telah lalu, terkecuali
Surat Al-Baqarah. Terdapat kisah Adam dan Idris, terkecuali surat di Al-Baqarah juga. Surat-suratnya dimulai dengan huruf Al-Tahajji, terkecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ciri-ciri khusus surat Madaniyah. Di dalamnya terdapat izin berperang atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Di dalamnya terdapat penjelasan bagi hukuman-hukuman tindak pidana, pewaris hak-hak perdata, peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan bidang keperdataan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Di dalamnya didebat para ahli kitab dan mereka diajak tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Seperti kita dapati dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, At-Taubah, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Dari sekian contoh-contoh dalam surat Madaniyah, salah satunya surat An-Anfal adalah Madaniyah, tetapi banyak ulama mengecualikan ayat mengenai ayat ini yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar, tetapi Allah menggagalkan makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Al-Anfal ayat 30. Nah, mengenai ayat ini, Muqatil mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah. Zahirnya menunjukkan demikian sebab ia mengandung makna apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Darun Najwah ketika mereka merencanakan makar terhadap Rasulullah sebelum hijrah. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Surat Al-Hajj adalah Makkiyah, tetapi ada 3 ayat yang Madaniyah, yaitu ayat 19 sampai 31. Nomor 3, Madaniyah mirip Makkiyah. Yang dimaksud oleh para ulama di sini ialah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum seperti surat Makkiyah. Contohnya di dalam firman Allah dalam surat An-Anfal yang Madaniyah. Dan ingatlah ketika mereka golongan musyrik berkata, "Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dari Engkau, hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Al-Anfal ayat 32. Hal ini dikarenakan permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab adalah di Mekah. Yang keempat, Makkiyah mirip Madaniyah. Yang dimaksud oleh para ulama ialah kebalikan dari yang sebelumnya. Mereka memberi contoh dengan firman Allah dalam surat An-Najm, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan-kesalahan kecil. Surat An-Najm ayat 32. Menurut As-Suyuti, perbuatan keji ialah setiap dosa yang ada sanksinya. Dosa-dosa besar ialah setiap dosa yang mengakibatkan siksa neraka. Dan kesalahan-kesalahan kecil ialah apa yang terdapat di antara kedua batas dosa-dosa di atas. Sementara itu, di Mekah belum ada sanksi yang berupa dengannya. Yang nomor 5, ayat yang turun di Mekah dan hukumnya Madaniyah. Salah satunya ayat 13 surat Al-Hujurat karena turun sesudah hijrah. Ayat 3 sampai dengan 5 surat Al-Maidah. Ayat tersebut turun pada hari Jumat. Kala itu umat Islam dengan berwukuf di Padang Arafah dalam peristiwa Haji Wada.
Haji ini dilaksanakan Rasulullah setelah beliau berhijrah. Maka ketiga ayat di atas diklarifikasi sebagai ayat Madaniyah, kendati turun di Arafah, dan seperti diketahui Arafah adalah kawasan di sekitar Mekah. Pembahasan yang terakhir yaitu relasi konsep Makkiyah Madaniyah dengan keuniversalan Al-Quran. Para ulama membagi turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dilihat dari segi kondisi masyarakat serta tuntunan Al-Quran terhadap mereka, maka turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, yang turun tanpa adanya sesuatu faktor atau sebab yang melatar belakanginya. Dalam hal ini, ayat itu turun sebagai wahyu Allah yang merupakan hidayah bagi umat manusia. Yang kedua, yang turunnya dengan suatu sebab tertentu, baik berupa pertanyaan ataupun peristiwa yang memerlukan pemecahan yang mendesak. Dengan kedua cara itulah Al-Quran turun secara berangsur-angsur, terkadang 5 ayat atau 10 ayat, dan ada kalanya juga berupa satu surat yang panjang. Subhi As-Soleh menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran dengan cara berangsur-angsur itu mempunyai hikmah, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, memberikan jawaban dan penyelesaian masalah yang tepat pada saat yang diperlukan, penerapan hukum dan pemberian beban kewajiban secara bertahap. Adapun tanda-tanda keuniversalan Al-Quran diantaranya: 1. Keaslian teks. Orang-orang yang beriman yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran yang ada sekarang adalah sama dengan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, karena setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau segera menyampaikannya kepada para sahabat. 2. Bahasa Al-Quran tetap dapat dipahami, yaitu menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.